Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat. Hari ini kita masuk ke pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak. Dan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Secara istilah, qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradanya. Setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum beriman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan termasuk rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti kita percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian perhatikan, ada salah satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Nah, dalam ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam takdir. Takdir terbagi dua. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia diberi peran untuk mewujudkannya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan dalil dan contoh dari takdir mu'alaq. Dalil nakli takdir mu'alaq terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada salah satu contoh dari takdir mu'alaq. Seperti seorang siswa yang ingin pandai, maka seharusnya ia harus berusaha antara lain dengan rajin belajar. Selanjutnya, dalil dan contoh dari takdir mubram. Dalil nakli takdir mubram terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun wa ijaza ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Artinya, setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, maka tidak dapat meminta, menunda, ataupun mempercepat sesaat pun. Ini ada salah satu contoh tentang takdir mubram, yaitu kematian. Kapan ajal menjemput dan dimanapun tempatnya
Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, dalil-dalil nakli, takdir mubram dan takdir mu'allaq, Ibu harapkan kita dapat mengambil beberapa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sikap optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat, menenangkan jiwa. Nah, dari semua penjelasan Ibu sampaikan tadi tentang beriman kepada qada dan qadar, Ibu harapkan kalian dapat mengambil hikmahnya dan kalian dapat beriman secara benar. Nah, setelah kalian memahami tentang iman kepada qada dan qadar, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan kalian membentuk kelompok, terus mencari contoh yang menggambarkan adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir mu'allaq ataupun takdir mubram. Dan atau dengan kalian bisa mencari gambar, foto-foto, atau video untuk menjelaskan ilustrasi dari takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kalian kerjakan secara berkelompok. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.